Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, planning kita pagi ini kita mau bikin sebuah cas aki ya, cas aki. Nah, ini ada beberapa komponen ya yang saya siapkan ya. Nah, di sini saya siapkan itu trapo, itu yang ini ada trapo, terus ini ada diodo kiprok. Ini juga trapo yang di bawah, ini rencana yang mau dibikin di bawah ini ya. Ini ya. Di sini nih rame, makanya kadang saya itu berhenti untuk bikin konten itu di sini itu rame karena deket SD ya. Itu SD-nya. Tuh, nah, tuh. Oke, kita lanjut ya. Tadi itu ada berisik itu. Ada orang jual ikan yang pakai mobil itu. Ya, nah ini kita siapkan ini untuk diodo kiproknya ya. Nah, ini diodo kiproknya untuk cas ini. Arti apa? Fungsinya untuk apa ini diodo ini? Diodo ini untuk merubah dari sini kan masuk ya, dari sini ini yang kecolokan. Nih, sebentar colokannya saya ini. Nah, ini colokan yang ke listrik ini ya. Dari sini masuk ini AC. Nah, diturunkan oleh trapo step down ini ya. Dari 220 menjadi 18, ini adanya 18, ini hilang semua, banyak yang hilang ini. Sobek ya, di 24, 30. Nah, ini tripenya, traponya ini tipe CT ya. CT itu gimana? CT itu adalah ini umpama 18 volt. Ini CT di tengah. Nah, itu. Nah, ini kita pakai ini. Pakai diodo kiprok ini. Nah, nanti kalau diodo kiprok ini engkel ini. Jadi bukan 18 nanti makainya gimana? Makainya dari sini bisa diambil masuk ke sini. Kita cari inputnya, input AC di diodo ini ya, masuk ke sini. Pakai kabel itu ya ke sini. Nah, terus dari sini kita pilih salah satu masuk sini. Nah, kalau mau bagus ini ditambah lagi diodo di sini. Nah, ini sama ini jadi satu diodo, arahnya ke sini, maju semua. Nah, terus ketemu. Nah, nanti ini masuk ke ini negatifnya atau masuk ke sini juga inputnya ya. Nah, baru outputnya ini positifnya ini. Nah, kita cari di sini. Nah, ini ada tanda ini, ada tanda positif. Nah, ini positifnya. Nah, biasanya negatifnya di seberangnya sini biasanya. Nah, itu. Nah, makanya ini kita ukur coba ukur atau kita cari mana yang benar pakai ini ya, dicari pakai ini. Nah, caranya gimana? Nah, ini agak susah ya naruhnya, susah naruh ini alat ukurnya ini. Coba di sini kelihatan enggak ini? Nah, kira-kira di situ. Nah, ini propnya. Enggak ke sini ya. Nah ini. Ingat ya, ini posisi dari tombol pilih, ini tombol pilih. Ini arahkan ke ohm, enggak tahu batasnya berapa. Nah, kita enggak menentukan batas ukurnya berapa, tapi yang jelas arahkan ke ohm ya. Nah, ini. Nah, ini kita mau cek ini. Diodo kiprok ini gimana ini? Apakah masih bagus atau dia short? Ya. Nah, kita cari umpama untuk positifnya umpama. Nah, biasanya seperti ini. Nah, ini yang dari trapo ini ke sini. Nah, itu kita lihat jarum bergerak kan. Nah, ini. Tuh. Nah, kalau jarum bergerak artinya ini listrik dari sini ngalir ke sini. Nah, output jadi positif. Nah, ini untuk menentukan bagus hendaknya ini kita balik. Nah, seperti ini. Ini taruh di positif yang prop hitam ini. Ini. Nah, itu kalau jarum bergerak artinya ini jebol atau bocor. Diodo ini tidak bisa dipakai ya. Ya, itu. Nah, ini. Jadi seperti ini. Ini bergerak ya. Nah, untuk input AC yang satunya mana? Ini biasanya di sini. Dia itu menyilang biasanya ya. Nah, ini ya. Nah, input yang dari sini ke sini bocor atau enggak kita balik saja. Ini taruh di positif yang prop hitam ini. Yang ini balik ke negatifnya. Nah, itu jarum ini, perhatikan jarum ini. Nah, enggak bergerak kan? Nah, artinya ini masih bisa dipakai ini. Nah, untuk prop negatifnya gimana? Sama.
ini prop negatif atau output negatif, bukan prop negatif. Nah ini, nah itu lihat jarum bergerak kan di multi, perhatikan jarum di sini. Nah ini terus kita balik. Nah itu kan nggak bergerak, artinya nggak terjadi suatu kebocoran. Nah ini, nah, artinya ini negatif, ini inputnya. Nah, sama ini juga ke sini. Ini inputnya ya, ini output negatifnya. Nah, ini output negatif, ini input ya. Nah itu, lihat itu jarum di sini, perhatikan aja jarumnya. Nah, gerak kan, terus kita balik. Ini taruh di inputnya. Perhatikan jarum di multi. Nah ini nggak ada gerakan kan, nah, artinya ini masih bisa digunakan. Oke, nah itu ya kira-kira caranya ya. Nah terus selanjutnya di sini ini pemasangannya ya. Jadi pemasangannya di sini, nah perhatikan di sini pemasangannya tuh. Nah ini kita kasih kabel. Tadi inputnya mana? Nah, inputnya kan ini sama ini kan, menyilang kan. Nih, ini sama ini. Nah ini kita langsung sambungkan ke sini pakai kabel. Kita ambil 18. Nah kita ambil 18 di sini. Nah ini juga ke sini. Nah, jadi yang ke aki mana outputnya ini? Ini output positif, ini output negatif ya. Gitu ya. Kira-kira ya. Oke, kita coba untuk merakitnya ya. Kita rakit ya sementara. Soldernya ini. Ya, untuk merakitnya ini kasih timah dulu ya ini. Ini yang mau kita solderkan yaitu kabel AC-nya. Oke, ini kita kasih timah dulu. Nah sudah, itu nempel kan timahnya. Nah setelah itu ini kita tempelkan atau solderkan ke 220 di sini ya, inputnya 220 atau primer dari trapo ini ya. Nah ini sama 0 pinggir, ini biasanya 0 ya. Nah itu, nah selanjutnya ini. Oke, ini yang kabel yang mau kita solder di sini ya. Ini kita siapkan kabel 2. Nah, ini pakai korek. Kita panasi kayak gini. Kalau pakai gunting biasanya ke gunting ya. Sebagian itu ke gunting, akhirnya habis kabel itu, mengecil ya. Nah, kita pakai korek. Nah, kena angin ini koreknya enggak maksimal hasilnya ya. Terus ini kita kasih timah seperti tadi ya. Kita kasih timah seperti yang tadi. Nih. Si timah di sini ya. Timah biar dia nanti pas disolder itu nempel ya. Nih, kasih timah. Nah ini kan nggak nempel, ini enggak. Nah ini taruh di sini 18 ya, di 18. Nah, ini ya kita coba ini. Nah terus yang satunya ini, nah ini harusnya ini kan CT ini trapo ini ya. Ini harusnya yang benar ini harus pakai diode di sini 2 diode yang arahnya ke sini. Nah diode itu arahnya ke sini, ini juga ke sini, hanya ketemu di tengah. Nah jadi nanti masuk di sini. Nah itu. Nah, karena ini nggak pakai diode ya, kita pakai 2 output saja ya. Oke, kita pakai 2 output, mama ini taruh di sini. Nah ini ya. Ya terus ya ini. Nah ujung yang di sini, ujungnya yang di sini. Nah kita korek lagi ya. Kita korek, kita kupas pakai korek. Ini nah, keluar itu ya, kita kupas pakai korek. Ini juga kita kupas pakai korek. Kenapa harus pakai korek? Nah kalau pakai gunting biasanya banyak yang kepotong kabelnya, ini habis lama-lama ya. Kita rapikan, kita ini ya, apa ini namanya, kita kasih timah lagi ya. Ini timahnya, kita kasih timah lagi di sini ya. Ini. Nah terus tadi
ini ya inputnya ya. Nah, kita solderkan ke silikonnya atau diodo kiproknya ini. Nah, ke sini. Nah, kita nempel. Terus ini yang satunya. Ke sini ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, sudah ini udah bisa kita tes ya berapa outputnya yang keluar. Nah, kita coba ya. Oke, kita tes, kita siapkan ini digital ya biar jelas. Kita atur posisi dulu biar jelas bisa dibaca, kelihatan ya. Nah, ini kelihatan enggak? Nah, ini di sini kelihatan. Yang bagus agak berdiri sebentar ya, atur posisi. Kelihatan kan angkanya. Nah, ini propnya seperti ini. Kabel jumpernya ya. Ini taruh ini negatif dan ini yang di positif nanti ya. Nah, ini nah, kabelnya yang ke listrik kita colok dulu nih, kabel yang ke listrik kita colokkan. Kita colokkan ya. Nah, kalau kita colok ini ya ke listrik ya, ini kabel ini colokan ini. Nah, kalau ini dicolokkan listrik sini yang sebelah sini ya. Oke, yang sebelah input ini sekundernya, primernya ini jangan dipegang, metrum ya. Nah, itu. Nah, coba kita colok ya. Kita mau lihat berapa tegangan yang dihasilkan. Nah, ini taruh di DC ya. Batasnya 20. Tuh. Apa namanya ini? Nih, tombol pilihnya arahnya 20 DC ya. Nah, kita coba berapa tegangannya. Nah, cuman 11,0, artinya kan kurang ini ya. Kalau cas aki itu harus di atas 12, artinya 13. Oke ya. Nah, ini kita coba kita pindah dulu. Oke, untuk menghindari ini menghindari konslet nanti ada apa-apa ini dilepas. Nah, ini kita coba pindah ke ujung sini. Nah, kira-kira dapat tegangan berapa? Ya. Oke, kita coba lagi ya. Kita colokkan. Nah, terus ini kita tempelkan sini. Nah, itu 16,5. Nah, ini pengisiannya, ini pengisian cepat, artinya sangat besar ini ya. Nah, ini udah bisa untuk ngecas aki sebenarnya ini ya. Walaupun sebesar itu, ini agak cepat nanti pengisiannya ya. Nah, ini tinggal di output negatif positif kita pasang kabel, kita pasang penjepit itu yang untuk jepit di aki, sama yang di sini tadi, yang primer di sini tadi, yang dari AC PLN-nya itu kita pasang ini, kabel ini kita pasang saklar, terus kita kasih indikator lampu LED umpama kayak gitu. Artinya indikator itu untuk menunjukkan bahwa ini alat ini bekerja atau listriknya masuk ke alat kita yang kita rakit gitu ya. Oke, jadi ini dasar untuk membuat cas aki ya, untuk pengecasan aki atau pengisian aki 12 volt ya. Jadi tegangan output dari sini ini harus di atas 12 volt, bisa 15, bisa 13, bisa 16. Nah, di situ ya. Itu. Oke, kira-kira paham? Ya, itu ya, kira-kira paham ya. Nah, sebenarnya saya tadi mau pakai ini tapi ini terbakar ini. Tuh, terbakar. Lampunya terbakar ya. Jadi nggak jadi ini. Ini stapel. Bekas stapel ya. Oke. Kira-kira paham, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.